Orang beda sekali teman-teman. Kalau ada orang yang memang tujuannya dunia dan ada orang tujuannya akhirat, beda sekali. Antara langit dan bumi. Kalau orang tujuannya akhirat, maka dia tidak pernah berharap ada balasan dari dunia. Kalaupun datang sebagai rezeki dia terima. Kalau tidak maka dia tidak ada masalah. Itu kalau orang targetnya akhirat. Tapi kapan orang targetnya dunia, maka apapun yang dikerjakan walaupun kecil selalu berharap diterima kasih, ada balasan duniawiyanya. Ya. Bahkan tidak berharap untuk bisa membantu orang atau berteman dengan orang yang tidak ada mendatangkan masalah duniawiyah bagi dia. Nah ini semua karena orang targetnya dunia, bukan targetnya akhirat. Kalau orang targetnya akhirat, dia tahu semua akan dapat pahala. Renungi ini, sabda Nabi SAW, hadis sahih riwayat Ahmad dan juga Tirmidzi. Kata baginda Nabi SAW, qala Allah Ta'ala, dalam hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, Ya bna Adam tafarraq li ibadati amla sadraka ginan, wa asuddu faqrak. Wahai anak Adam, lowongkan waktumu untuk bisa beribadah kepadaku. Artinya semua aktivitasmu jadikan ibadah untukku. Karena aku lakukan, mencari rezeki, menikah, punya keturunan, berteman, bertetangga, segala macam. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan, jadikan ibadah. Maka aku akan mengisi dadamu, hatimu dengan kekayaan. Dan aku akan menutup pintu-pintu kemiskinan darimu. Selesai. Ibadah, jaga hubungan sama Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan semua. Renungi baik-baik hadis ini teman-teman. Apa kata Allah? Wa illa taf'al mala'tu yadaika syughlan wala asuddu faqrak. Kalau kau tidak lakukan itu, kau tidak beribadah kepadaku. Tujuanmu hanya dunia, tidak mau kenal mana halal, mana haram. Haram aja semuanya pokoknya. Gitu kan? Maka aku akan memenuhi hidupanmu dengan kesibukan-kesibukan dan aku tidak akan menutupi kemiskinanmu. Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, menguatkan riwayat yang sebelum, tapi ini lebih merincikan. Kata Nabi SAW, Man kanatid dunya hammahu, farraqallahu alaihi amrah. Barang siapa yang dunia saja targetnya, maka Allah akan pecah belahkan urusannya. Tersibukkan dengan banyak kegiatan dan tidak terselesaikan. Tidak mendatangkan manfaat kecuali kecil bagi dia. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah akan jadikan kemiskinan di depan matanya. Walaupun rumah sudah ada mobil, ada pasangan hidup, ada anak, masih saja merasa dirinya kurang. Allah jadikan kemiskinan di depan matanya sehingga selalu tamak terhadap dunia. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan tidak akan datang kepadanya dari urusan dunia kecuali yang sudah Allah catatkan bagi dia. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu jama'allahu lahu amrah. Siapa yang akhirat targetnya, dia lalui kehidupan dunia tapi untuk mengejar akhirat. Sibuk mengejar pahala, pahala dan terus pahala. Pahala setelah pahala. Sibuk. Dari buat dirinya, sholatnya, puasanya, zikirnya dan seterusnya. Dan juga bagaimana interaksi dengan orang, terus saja dia mencari pahala. Maka Allah akan satukan perkara-perkara urusannya. Maksudnya Allah akan mudahkan urusannya. Wa ja'ala ginahu fi qalbi, dan Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya sehingga selalu semuanya disyukuri sama dia. Wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan pasti dunia akan datang kepadanya ya, dalam kondisi terhina. Ini fakta teman-teman. Jaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan penuhi kebutuhanmu. Demi Allah, ini faktanya. Ini faktanya. Pada saat saya coba praktikin dalam kehidupan apa yang disampaikan Nabi SAW ini teman-teman sekalian. Padahal spesialis saya agama. Saya mengajar. Seorang guru mengajar biasa semampu saya. Jadi da'i. Dan terus masih belajar dan berharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi teman-teman, saya coba menjawabkan itu semampu mungkin agar menjadikan ini sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT. Subhanallah, Allah mudahkan yang betul-betul. Sekarang Alhamdulillah di bawah perusahaan kami ada 115 orang yang bergabung. Tiap bulan kami harus berikan gaji. Belum ada sewa tempat usaha. Belum ada ini dan itu. Ya, segala macam kebutuhan keluarga. Tapi subhanallah yang telah memenuhi semua itu. Kadang-kadang pulang dari ceramah, ada saja penawaran tentang ini, penawaran tentang itu.
Saya jadi berpikir, oh ternyata memang kuncinya sebenarnya kita jadikan diri kita ini mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah betul-betul datangkan dunia dalam kondisi terhina. Datang. Kebutuhan-kebutuhan terpenuhi dengan sendirinya. Dan berapa banyak orang yang justru tujuannya adalah dunia, sibuk bangun perusahaan ini, perusahaan itu, tapi uang haram dari sana, uang haram dari sini. Subhanallah, terlilit utang sana sini, ya. Bermasalah dalam rumah tangganya, ini dan itu, anaknya nakal, durhaka sama dia. Belum lagi pada saat dia meninggal mungkin meninggalkan utang bagi ahli waris, atau masa-masa hidup Allah permalukan karena hasil uang haram, maka disita semua, ya, rumah-rumahnya dan segala macam. Banyak hal yang terjadi. Jadi kata kuncinya sebenarnya ahammu syai'an takuna salihah. Saya dengar kalimat ini dari seorang dai di Saudi yang menyampaikan, subhanallah, dia mengatakan sebenarnya bukan hal terpenting dari apa yang kau sampaikan, apa yang kau lakukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kau menjadi orang saleh sehingga apa yang kau lakukan dan kau ucapkan itu semuanya benar. Artinya hubungan kita dengan Allah SWT baik, maka baik semuanya. Kalaupun ada orang-orang yang mau niat buruk dengan kita, maka Allah punya cara untuk menghilangkan orang-orang buruk itu. Allah punya cara. Bukan kita yang harus menguras tenaga kita. Jadi betul-betul Allah tadi mengatakan, Nabi SAW mengatakan, Jama' Allah amra, Allah akan satukan perkara-perkaranya, Allah akan mudahkan semua urusannya. Itu luar biasa. Fakta depan mata. Nabi SAW menghina orang-orang yang hanya sibuk dengan harta dunia ini dan lupa masalah akhiratnya. Kalau Anda kaya raya dan Anda bisa tahu, ya, bagaimana mengalokasikan itu pada tempat-tempat yang tepat. Karena Nabi SAW mengatakan dunia ini ada 4 golongan manusia. Yang pertama, yang paling baik adalah Allah berikan ilmu dan harta, lalu dia menghabiskan keduanya di jalan Allah. Sudah pintar, kaya, lalu dia alokasikan semua itu dalam kebaikan-kebaikan. Yang kedua adalah orang yang Allah berikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Cuma dengan ilmunya dia berkata, ya Allah, kalau seandainya engkau berikan aku seperti yang engkau berikan si fulan, aku akan melakukan hal yang sama. Maksudnya kalau engkau berikan aku harta, aku juga akan bangun masjid, aku akan begini dan begitu, bantu orang, jenguk orang sakit, umrohkan, hajikan orang, jihad dan segala macam. Maka kata Nabi SAW, mereka sama pahalanya. Golongan ketiga adalah orang yang Allah berikan harta tapi tidak punya ilmu. Kaya, ini urusan dunia saja. Nggak ada ilmunya, nggak mau belajar mana halal, mana haram. Kemudian dia pakai dalam kemaksiatan, diskotik, bar, segala macam. Maksiat-maksiat kepada Allah, khamr, narkotika, perzinahan. Wa na'udzubillah. Ya. Kemudian ada golongan keempat yang melihat golongan ketiga ini, dia bilang kalau seandainya saya punya harta sama dengan si fulan, saya akan buat yang sama. Maksudnya saya juga akan buat kemaksiatan begitu, maka keduanya sama dosanya. Kalau orang mukmin dia tahu bagaimana hartanya harus dari sumber halal. Karena kata Nabi SAW, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Ya. Sungguh terhinalah hamba-hamba harta ini semua. Dinar, dirham, ya. Ini semua istilah-istilah harta. In u'tiya radhi. Kalau seandainya Allah berikan dia ridho. Wa in lam yu'ta sakhit. Tapi kalau dia mau lakukan sesuatu lalu Allah belum berikan, maka dia marah. Ta'isa wan takas. Sungguh tersungkur dia dan terhina dia. Wa idha syika falan taqash. Kalau seandainya dia tertusuk dengan duri, semoga dia tidak bisa selamat dari duri itu. Tuba li abdin akhadha bi'inani farasihi fi sabilillah. Sungguh beruntung seseorang hamba yang telah mengambil tali kekangan kudanya, lalu dia pergi berperang di jalan Allah. Ash'athu ra'suhu. Rambutnya penuh dengan debu. Mukbarra kadamah. Kedua kakinya penuh dengan debu. In kana fil hirasati kana fil hirasah. Kalau dia dijadikan sebagai orang prajurit biasa yang berjaga-jaga, dia berjaga-jaga, yang penting akhirat targetnya. Wa in kana fis saqati kana fis saq. Kalau dia berada di barisan belakang pun pasukan, dia tidak peduli, tidak penting bagi dia di depan atau belakang. Yang penting dia berjihad, gitu kan. Wa idza sta'dzana wa in ista'dzana lam yu'dzan lahu. Wa in syafa'a lam yushfa'. Kalau dia minta izin untuk melamar, menikah, ditolak. Kalau dia memberikan rekomendasi, tidak ada yang terima. Hadis riwayat Bukhari. Maksudnya adalah yang beliau ingin sampaikan sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang yang targetnya akhirat, enggak peduli bagi dia jenis pekerjaannya, yang penting selama itu halal. Enggak peduli jabatannya dia sebagai apa, yang penting dia ikhlas dalam bekerja karena targetnya semua akhirat. Bisa saja seorang bawahan lebih banyak pahalanya daripada atasan. Bisa saja masyarakat lebih banyak pahala daripada pimpinan.
Bisa saja orang miskin lebih paham daripada orang kaya, bisa saja. Tergantung bagaimana dia ikhlas dalam menerima amalan-amalan pekerjaan tersebut. Lalu dia jadikan sebagai tunggangan untuk menuju ke akhirat. Sampai tadi perkataan Ali radhiyallahu anhu tentang masalah dunia. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbirah. Sungguh dunia telah pergi. Wartahalatil akhiratu muqbilah. Dan akhirat sekarang sedang datang. Walikulli wahidatin minhuma banun. Keduanya memiliki anak-anak. Ada anak-anak dunia, ada anak-anak akhirat. Yang kejar dunia ada, yang kejar akhirat ada. Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadikanlah diri kalian anak-anak akhirat. Artinya kehidupan yang kalian akan datangi sekarang. Ya. Wala takunu min abna'id dunia. Dan jangan pernah menjadi anak-anak dunia. Karena akan berlalu. Gitu kan. Akan ketinggalan. Fa innal yawma amalun wala hisab wa gadan hisabun wala amal. Hadis riwayat Bukhari atau riwayat Bukhari. Sesungguhnya hari ini adalah kesempatan beramal tapi belum ada hisabnya. Dan besok di akhirat ada hisab tanpa bisa beramal. Hasan al-Basri berkata rahimahullah, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain. Karena itu hatiku selalu tenang. Di dunia ini tidak usah khawatir. Oh proyek itu punya saya diambil, oh ini uang saya diambil. Nggak bisa, itu rezeki sudah Allah tentukan. Kata Hasan al-Basri, aku tahu rezekiku tidak akan diambil oleh orang lain. Kalau rezeki dia akan sampai ke dia. Karena itu hatiku selalu tenang. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain. Oleh karena itu, aku selalu beramal. Aku tahu Allah Ta'ala selalu memperhatikanku. Karena itulah, aku malu jika Allah melihatku dalam maksiat. Aku tahu kematian sudah menungguku. Karena itulah aku selalu menambah bekal untuk pertemuanku dengan Allah. Jadi wasiat yang luar biasa. Beliau mengatakan, aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang lain, maka aku tenang. Aku tahu amalku, sholat, puasa, segala macam, tidak akan dikerjakan orang lain, maka aku sibuk beramal. Yang ketiga, aku tahu Allah Ta'ala selalu memperhatikanku, melihatku. Maka aku malu untuk bermaksiat kepadanya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah aku tahu kematian sedang menungguku. Maka aku selalu mempersiapkan untuk menghadapi pertemuan dengan Allah. Maksudnya pada saat meninggal akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengatakan, jauhilah dunia ini. Lalui iya, tapi jangan menjadikan target utama. Sehingga terus mengikuti perkembangan dunia yang sifatnya tidak ada manfaatnya buat dia secara akhirat. Penuh dengan kemaksiatan dan jenis-jenisnya. Karena ia seperti ular yang mulus pada sentuhan tangan, tetapi racunnya bisa membunuh. Juga beliau mengatakan dunia dimulai dengan tangisan dan diakhiri dengan tangisan. Maksudnya pada saat lahir menangislah si bayi tersebut. Pada saat dia meninggal dia ditangisi. Itulah kesimpulannya dunia. Coba teman-teman kita renungi sama-sama apa yang harus kita lakukan kalau begitu selama di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, saya ingin teman-teman buka surah Az-Zumar surah nomor 39 ayat 54 sampai 58. Az-Zumar surah nomor 39 ayat 54 sampai 58. Saya baca dari ayat 53-nya lebih tepat ya, ayat 53-nya. Dan ini surah Az-Zumar ayat 53 adalah ayat yang luar biasa. Kalau saya melihat ini hadiah yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Az-Zumar 39 ayat 53. Tapi kita akan baca sampai 58 insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah hai hamba-hambaku, katakan hai Muhammad kepada seluruh orang-orang beriman. Hai hamba-hambaku, pesan dari Allah yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Sudah banyak buat dosa, pelanggaran-pelanggaran, kelalaian-kelalaian. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Allah SWT memastikan asal kita mau taubat, mau kembali ke jalannya, kita mau memperbaiki sekarang dan mau menuju ke akhirat, maka Allah akan mengampuni semua kesalahan. Lalu Allah bilang, ini pesan 54 tentang bagaimana melalui dunia. Kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah segera kepada Tuhanmu
Dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Artinya, segera sekarang, sadarlah setelah mengetahui tentang hakikat dunia ini, tugas-tugas kita selama di dunia, maka kembalilah segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu Allah mengatakan di ayat 55-nya, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun." Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Maksudnya Al-Quran. Hadis-hadis Nabi SAW, syariat Islam, ikutilah sebaik-baiknya. Yang halal nikmati, yang diperintahkan wajib ataupun sunnah kerjakan, yang haram jauhi, ya. Yang dilarang haram ataupun makruh jauhi. Ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu. Karena kau lalai, kufur, bisa datang azab dengan tiba-tiba. Sedang kamu tidak menyadarinya. Karena banyak orang begitu, lalai. Kalau dari diskotik tabrakan mati. Di rumahnya terjadi gempa mati. Naik turun tangga, kepleset, jatuh, kebentur, mati. Dan sekian banyak. Contoh-contoh dalam masalah ini. Ayat 56-nya. Dan pada saat meninggal apa yang dia katakan? Antakula nafsun. Ya hasrata ala ma farrattu fi jambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Supaya jangan ada orang yang mengatakan pada saat mau meninggal atau sudah meninggal, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah. Sedangkan aku sesungguhnya termasuk orang-orang yang memperolok-olok, maksudnya agama Allah. Wa na'udzubillah. Ada orang subhanallah meninggalkan perintah agama lalu lalai sampai dia meninggal. Tidak taubat dan memperbaiki. Ini kerugian yang besar bagi dia. Semua orang-orang yang menjadi teman kita, orang-orang yang bersama kita, apalagi ahli maksiat sama-sama saling mendukung dalam kemaksiatannya teman-teman sekalian. Ini hanya sampai kita meninggal dunia atau dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia lebih dulu, kita akan tinggalkan dia di kuburan. Tidak mungkin kita akan duduk di kuburan menemani dia. Kalau kita meninggal lebih dulu, dia pun hanya sampai di kuburan. Setelah itu dia akan pulang, dia aktivitas seperti biasa. Ayat 57-nya, "Au taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin." Atau jangan ada yang berkata lagi nanti, kalau sekiranya Allah memberi, wah, bukankah sekarang Anda bisa baca Al-Quran dan terjemahannya, bukankah banyak pengajian, bukankah di medsos juga banyak ceramah-ceramah. Tapi nanti orang kalau tidak mengikuti itu akan menyesal semua. Allah bilang, dia mati, dia menyesal. Ayat 58 juga sama. Au taqula hina taral adzaba law annani karratan fa akuna minal muhsinin. Atau supaya jangan ada juga yang mengatakan pada saat melihat azab, siksa kubur, siksa neraka, kalau sekiranya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang berbuat baik. Tidak akan bisa. Percuma, tidak akan ada cara dia lagi untuk bisa menyelamatkan diri kalau sudah datang padanya kematian. Saya akan coba baca teman-teman sampai ayat 61 saya tambahkan karena ini ada relevansinya ya. Tadi sampai 58, ayat 59-nya, bala qad ja'atka ayati fakadzdzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Bukan demikian, kau percuma saya bicara seperti itu pada saat sudah menghadapi kematian. Sebenarnya kata Allah telah datang keterangan-keteranganku kepadamu, lalu kamu mendustakannya dan kamu menyombongkan diri dan adalah kamu termasuk orang-orang kafir. Kata sebagian ulama, dari ayat ini ya, bisa diambil sebuah kesimpulan kalau setiap individu Allah akan sampaikan kepadanya sinyal hidayahnya. Sinyal hidayah. Akan sampai ke dia penyampaian-penyampaian nasihat, tapi dia engah enggak. Dari kerabatnya, dari temannya, dari pasangannya, dari anaknya, dari lingkungannya. Coba ada orang tetap ngotot dengan kekafirannya, ngotot dengan kesalahannya. Ayat 60-nya, wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwan lil mutakabbirin. Pada hari kiamat nanti, hai orang beriman, ya, kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dosa terhadap Allah, enggak mau patuh, enggak mau beriman, mukanya menjadi hitam. Bukankah dalam neraka jahanam itu ada tempat bagi orang yang menyombongkan diri? Lalu ayat 61, wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhum su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka, maka tidak disentuh oleh azab dan tidak pula mereka berduka cita. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memastikan orang-orang yang kufur, yang berbuat kemaksiatan, mereka akan menyesal itu. Kemudian kita coba tutup insya Allah dengan beberapa hadis Nabi SAW
Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Baihaqi, "Thalathun munjiyat." Ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan kalian. Di dunia selamat, menuju ke akhirat juga selamat. Yang pertama kata Nabi SAW, "Khasyatullahi fis sirri wa alaniyah." Selalu takut dan tunduk kepada Allah dalam keadaan sendirian atau rame-rame, di keramaian. Selalu cuma ada yang halal yang dibolehkan. Yang haram semua dijauhi. Baik sendiri ataupun lagi rame-rame. Yang kedua, wal qasdu fil ghina wal faqr. Ekonomis, ya. Tidak mubadzir pada saat kaya ataupun miskin. Yang ketiga, wal adlu fil ridha wal ghadab. Selalu berlaku adil walaupun dalam keadaan ridha ataupun emosi, marah. Ya, seperti itulah. Juga sabda Nabi SAW agar kita bisa melalui dunia ini dengan tenang, aman, tentram. Kata Nabi SAW, "Unzur ila man huwa asfala minkum." Lihatlah selalu kepada orang-orang yang lebih di bawah daripada kalian. Lebih kurang paras wajahnya, lebih kurang postur tubuhnya, lebih kurang hartanya, lebih kurang keturunannya, lebih kurang luas rumahnya, lebih kurang kendaraannya dan seterusnya. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan pernah lihat orang yang di atas kalian. Lebih kaya, lebih sehat, lebih gagal, lebih cantik, lebih pintar. Jangan lihat mereka. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu akan mempersulit kalian bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Hadis ini riwayat Bukhari. Jadi kalau kita diberikan sepeda, jangan lihat orang yang punya motor, lihat orang yang masih jalan kaki. Kita jalan kaki pun ada orang yang lebih masih bisa kita lihat orang yang pincang kakinya, gitu kan. Kita masih sempurna. Kalau kita punya motor, jangan lihat orang yang punya mobil, kita lihat orang yang masih pakai sepeda. Kita punya mobil tahun 2000 misalnya, jangan lihat orang yang punya mobil 2020, kita lihatnya yang di bawah itu, dan seterusnya. Kita punya rumah tipe 36, jangan lihat orang yang punya rumah lebih besar, lihat rumah yang lebih kecil, seterusnya begitu. Kita punya anak cuma 1, lihat orang yang tidak punya anak sama sekali, gitu kan. Kita sudah menikah tapi tidak punya anak, lihat orang yang belum menikah, masih banyak yang bisa kita lihat, sehingga kita selalu bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Bukhari dalam Adab Mufrad, kata Nabi SAW, "Man asbaha minkum." Ini kata kunci orang mukmin selalu bersyukur terhadap nikmat Allah di dunia. "Man asbaha minkum aminan fi sirbi." Siapa yang tiba di pagi hari dalam kondisi, ya, dia aman di dirinya, tentram di wilayahnya, gitu kan. Mu'afan fi jasadi. Badannya sehat, indahu qutu yaumi. Dia punya makanan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya. Maka seakan-akan dunia sudah berkumpul semua padanya. Juga Nabi SAW mengingatkan, ini kita tutup dengan hadis-hadis ini sebagai bahan renungan. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Hakim dalam sanad hasan, "Atani Jibril faqal." Jibril pernah datang kepadaku dan berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hai Muhammad, hidup sesukamu, kau pasti akan mati. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Cintai siapapun yang kau inginkan, kau pasti akan berpisah dengannya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuat sesukamu, toh kau juga akan diminta pertanggungjawabannya. Wa'lam anna syaraful mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzuhu istighna'u 'anil nas. Ketahuilah kemuliaan seorang mukmin justru ini daripada salat malamnya, dan kemuliaannya juga, ya, itu dengan tidak bergantung pada manusia. Kemudian juga Nabi SAW mewasiatkan agar kita bisa lalu dunia dengan baik. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad hasan. Kata Nabi SAW, "Man ardan nasa bisakhatillahi wakkalahu Allahu ilan nas." Barang siapa yang membuat manusia ridho, tapi padahal yang membuat Allah murka, maka Allah akan buat dia bergantung pada manusia. "Wa man askhatan nasa biridallahi kafahu Allahu ma'unatan nas." Dan barang siapa yang membuat manusia marah, tapi karena itu pada keridhaan Allah, karena Allah ridho, walaupun manusia marah dia nggak peduli, maka Allah akan mencukupkan dia dari manusia, tidak perlu lagi dengan manusia-manusia lain. Hadis ini hadis sahih riwayatkan Ibnu Hibban, ya.
Bukan Ibnu Majah, tadi maaf saya keliru, tapi ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Karena ini ada tulisan saya cukup kecil ya, jadi saya lihat di layar yang pernah saya tulis dengan tangan. Maka tadi saya keliru menyebutkan riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan, tapi ini adalah riwayat Ibnu Hibban dengan sanad sahih. Kalau riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan adalah qila ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal. Pernah seseorang bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, orang mukmin mana yang paling afdal? Faqala ahsanuhum khuluqa. Orang yang paling baik, kata Nabi SAW, akhlaknya di antara mereka. Qala fa'ayyul mu'minin akyas. Lalu ditanya kepada Nabi SAW, lalu orang mukmin mana yang paling cerdas? Kalau tadi yang paling baik, yang paling afdal. Yang paling cerdas mana? Kata Nabi SAW, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum liman ba'dahu isti'dada. Ulaikal akyas. Orang-orang yang paling cerdas dari orang beriman adalah orang yang selalu mengingat kematian. Paling banyak mengingat kematian. Hari akhirat. Dia akan kembali kepada Allah. Dan yang paling bagus mempersiapkan apa yang akan dia bawa setelah kematian itu. Mereka adalah orang-orang yang paling cerdas. Juga dalam sabda Nabi SAW yang riwayat Tirmidzi, kata beliau, innal qabra awwala manazil al-akhirah. Ketahuilah kubur adalah awal kehidupan akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisara min. Siapa yang lolos dari kehidupan kuburan itu, karena dia tadi banyak berbuat kebaikan-kebaikan di dunia, maka yang setelahnya lebih mudah. Maksudnya hisab di akhirat nanti. Wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Kalau tidak bisa lolos di kuburan saja, maka setelahnya lebih berat bagi dia. Qala ma ra'aitu mandaran qattun illa wal qabru afdha'u minhu. Dan ketahuilah aku tidak pernah melihat kuburan, aku tidak melihat sesuatu yang kuburan itu lebih serem daripada itu. Kalau orang dipenuhi dengan banyak maksiat, tidak sempat tobat sebelum meninggal, maka akan menakutkan sekali kuburan itu bagi dia. Nabi SAW dalam hadis lain riwayat Ibnu Majah dengan sanad hasan juga pernah setelah mengantar jenazah kemudian beliau menangis ya, melihat jenazah tersebut. Lalu beliau mengatakan sabdanya yang masyhur, wahai saudara-saudaraku, untuk inilah selalu kita punya persiapan. Kita simpulkan teman-teman sekalian, apa yang kita sampaikan, dunia ini kita boleh laluin, bahkan kita harus lalui sampai batas ajal yang sudah Allah tentukan. Tetapi bukan untuk bermaksiat kepada Allah. Kalaupun pernah melakukan kemaksiatan, bertobat kepada Allah SWT segera. Kita harus menyadari kalau kita sedang menuju kepada kehidupan abadi, yaitu akhirat. Mati itu adalah sebuah pintu yang kita harus semua akan lalui. Mau anda sehat, mau sakit, mau muda, mau tua, kita akan lalui semua. Tidak ada yang tidak melalui kematian tersebut. Untuk menuju kepada kehidupan abadi. Cuman masalahnya, di akhirat itu cuma ada dua tempat. Surga atau neraka. Anda masuk kepada kenikmatan abadi selamanya, atau anda masuk ke tempat siksaan yang selamanya juga kalau dalam keadaan kafir. Kalau bermaksiat tidak sempat tobat akan sementara, tapi juga Allahu alam berapa ribu tahun dia akan tinggal di neraka itu. Penentuan untuk menuju ke surga atau neraka adalah sekarang tempat anda di dunia ini. Anda benar menentukan di sini dan sederhana, menjadi orang beriman yang patuh. Nikmati yang halal, tinggali yang haram. Kerjakan perintah, jauhi larangan. Udah, nikmati hidup, jalan saja. Sampai meninggal, dunia kita dapatkan, akhirat kita dapatkan. Dan sudah kita sebutkan banyak dalilnya tadi. Dan jangan sebaliknya, menjadi orang-orang yang terus sibuk dengan urusan dunia yang akhirnya melupakan akhiratnya. Tidak ada urusan sama akhirat sama sekali. Dari bangun tidur sampai tidur semuanya cuma tahu gunjing, fitnah, manipulasi data, haram semuanya. Zina, khamr dan seterusnya. Akhirnya dunia dia sebenarnya juga tidak menikmatinya karena pasti akan ada akibat dari perbuatannya. Mana teman-teman sekalian ada orang di dunia ini berbuat kesalahan lalu tidak kena hukuman. Anda akan lihat akan datang saatnya dia dihukum. Makin lama dia terjerumus dalam kemaksiatan itu maka makin berat hukuman Allah SWT kepada dia. Dan saya yakin mungkin kita semua pernah lalui dalam kehidupan kita kalau kita berbuat salah. Ada saja subhanallah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulai dari penyesalan. Awal kalau kita mau berbuat dosa kita takut dulu, khawatir. Lalu kalau kita lakukan akhirnya muncul penyesalan. Kalau kita taubat aman. Tapi kalau kita tidak taubat maka akan datang hukuman-hukuman yang lebih berat. Kalau ada orang sadar dengan peringatan dari Allah SWT hanya dengar cuplikan, lihat cuplikan misalnya, mungkin anda membuat dosa tiba-tiba anda buka YouTube, oh ternyata ada ceramah tentang ini, kayak seakan-akan Allah sedang mengingatkan gitu. Anda sadar, alhamdulillah. Kalau anda tidak sadar, anda terus berbuat dosa, maka akan datang peringatan lebih keras.
Ya, mungkin secara fisik Anda akan sakit, Anda akan tabrakan, Anda akan jatuh. Juga Anda tetap melakukan, maka akan ada yang lebih besar lagi. Akan dipermalukan, bahkan bisa su'ul khatimah wa na'udzubillah puncaknya. Oleh itu teman-teman sekalian, nikmati dunia ini pada hal yang halal dan taat kepada Allah SWT, Anda akan mendapatkan semua dunia ini dan akan mendapatkan akhirat. Seperti itu kurang lebih gambarannya. InsyaAllah bahasan kita, semua kita bisa memahami bahwasanya memang seperti dulu kita, dunia hanya tempat sementara saja. Saya akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk dulu. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menyikapi dunia yang sementara ini terhadap orang-orang yang tidak serak di hati dan tidak bertegur di kehidupan sehari-hari sehingga bisa mencapai surga firdaus Allah. Jujur Ustaz, saya sudah tidak mau untuk menjalin komunikasi dengan mereka dalam bentuk apapun. Di sini kita perlu tahu dulu, tidak seraknya penanya ini kenapa? Kalau tidak serak karena mereka adalah ahli maksiat, ya, orang-orang yang justru membuat kita terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran agama, dan kita sudah coba luruskan kepada mereka, ini nggak boleh, ini haram. Kemudian malah mereka menjadi-jadi, maka itu bagus, jauhi mereka. Jauhi komunitas buruk itu. Karena kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili. Seseorang sesuai dengan agama, temannya. Falyanzur ahadukum ila man yukhalil. Maka seseorang di antara kalian harus jeli dalam memilih siapa yang dia temani. Nggak boleh sembarangan. Memang harus begitu. Tapi kalau tidak serak ini hanya karena tidak sama jenjang ekonominya, atau karena dia memiliki kelebihan fisik atau paras wajah, atau kelebihan kepintaran misalnya, maka nggak boleh. Ya. Kita harus lihat kalau dia adalah orang-orang beriman, maka kita sebaiknya malah mendekat dan bagaimana kita mengambil ya, manfaat-manfaat keimanan dari mereka. Sampai pernah ada seorang sahabat ya, subhanallah saya tidak dapat namanya orang ini, tapi dia menikahi salah satu dari mantan istrinya Umar bin Khattab. Sudah sangat tua sebenarnya. Umar bin Khattab sudah meninggal, ada istri beliau yang masih hidup pada saat itu, salah satu istrinya beliau. Maka orang ini menikahi, lalu orang semua tanya, kenapa Anda menikahi wanita tua seperti itu? Sangat tua. Gitu kan? Umar bin Khattab saja meninggal umur 63 tahun. Istrinya itu sekitar 60 tahunan atau mendekati umur itu. Dinikahi oleh seseorang. Lalu dia mengatakan, saya demi Allah tidak menikahi wanita ini kecuali karena saya ingin tahu rahasia sholat malamnya Umar dari dia. Bagaimana ibadahnya Umar pasti istrinya tahu. Saya nikahi dia gara-gara itu biar dia bongkar kepada saya rahasia ibadahnya Umar. Kalau orang-orang baik, kita memang mengambil manfaat daripada mereka. Seperti itu kurang lebih. Yang kedua dari metode dulu saya baca, nanti insya Allah kita kembali kepada teman-teman panitia pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang ingin bertanya, bagaimana cara saya menyikapi orang tua yang menuntut saya untuk mendapatkan nilai terbaik di kuliah demi mendapatkan pekerjaan yang layak di kemudian hari. Padahal saya ingin menjalani hidup ini dengan santai dan fokus pada apa yang mempermudah kita masuk ke dalam surga. Akhi yang bertanya ini, permintaan orang tua Anda itu benar. Dan itu berhubungan sekali dengan masalah akhirat. Seorang mukmin memang dianjurkan dan ditekankan agar mereka mencari prestasi terbaik di dunia. Kita bukan berarti tadi yang saya bahas, saya sudah tekankan itu. Bukan berarti setelah kita bahas dunia itu terhina segala macam, oh berarti kita nggak usah pakai baju yang bagus, kita nggak usah makan, nggak usah kejar prestasi terbaik di pendidikan kita, tidak usah kita menjadi orang kaya. Bukan begitu maksudnya. Ya. Anda disuruh oleh orang tua dan sebagai bentuk bakti kepada orang tua, harusnya ya Anda mengejar itu. Sebagai bentuk bakti kepada selama bukan yang diminta maksiat maka penuhi. Itu bentuk bakti kepada orang tua. Dan juga kita dianjurkan dalam Islam mengejar prestasi terbaik. Tidak pernah dalam Islam kita dilarang mengejar yang terbaik dari dunia ini. Tidak pernah. Kita disuruh mengejar yang terbaik. Kita boleh makan minuman yang terbaik. Allah mengatakan, makanlah halalan thayyibah. Halal yang dibolehkan dan thayyibah yang berkualitas. Kita disuruh menggunakan pakaian yang bagus. Ya. Tapi tidak berlebihan, tidak mubadzir dan halal harusnya. Kita disuruh memiliki tempat tinggal, tunggangan. Boleh. Nabi SAW punya semua itu dan Nabi SAW punya pembantu rumah tangga. Tapi bukan jadikan sebagai target utama. Justru Anda, saya sarankan penanya ini, memang harusnya mengejar yang terbaik dari apa yang bisa dikejar dari prestasi dunia ini. Yang penting diniatkan untuk akhirat. Ya, misalnya diniatkan untuk menuntut ilmu yang benar, kemudian juga sebagai bentuk bakti pada orang tua gitu kan. Kemudian juga mengamalkan ilmu itu nanti kepada orang-orang yang membutuhkannya. Allah.